Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 30. Pada suatu hari, Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 30. Tuhan telah memberi kita karunia pembaptisan dan menjadikan kita anak-anaknya. Pembaptisan adalah karunia Allah yang paling indah dan luar biasa, seperti termuat dalam buku Katekismus Gereja Katolik nomor 1216. Anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita ini adalah sesuatu yang tidak pantas kita terima. Kita dilahirkan dengan dosa asal, namun dari kebaikan dan belas kasihan Tuhan yang tak terbatas, Tuhan telah memilih untuk memelihara ladang kita yang tandus dan menawarkan kerajaan surga kepada kita. Melalui air yang memberi kehidupan dari sakramen pembaptisan, Tuhan telah mengambil ladang kita yang dulunya adalah gurun dan telah membuatnya berkembang. Tuhan telah menabur gandum di ladang kita sehingga menghasilkan buah yang berlimpah. Saudara-saudari, meskipun Tuhan telah memasukkan kita ke dalam keluarga Allah melalui baptisan, ada kalanya kita melupakan tujuan hidup kita, yaitu surga. Kita lemah, dan karena kelemahan, kadang-kadang kita mengotori ladang kita dengan rumput liar. Konsekuensi temporal tertentu dari dosa tetap ada pada orang yang dibaptis, seperti penderitaan, penyakit, kematian, dan kelemahan-kelemahan yang melekat dalam kehidupan, seperti kelemahan karakter dan sebagainya, serta kecenderungan untuk berbuat dosa. Saudara-saudari, meskipun Tuhan telah membiarkan rumput liar tumbuh di ladang kita, di mana dulu hanya ada gandum, Tuhan telah memberi kita waktu untuk membiarkan biji-bijian yang baik tumbuh. Tuhan tahu bahwa semuanya tidak hilang, masih ada harapan dan masih ada waktu. Meskipun kita telah menyakiti Tuhan karena dosa-dosa kita, dan meskipun kita belum menaklukkan diri dari kecenderungan untuk berbuat dosa, kita masih mengalami cinta dan belas kasihan Tuhan. Tuhan belum menyerah pada diri kita, meskipun bagi kita tampaknya kita sering menyerah pada diri kita sendiri. Tuhan telah memberi kita waktu untuk menyiangi ladang kita
dan untuk meningkatkan gandum yang baik yang ada di dalamnya, sehingga panen yang kita hasilkan dapat berbuah dan kaya. Saudara-saudari, semoga firman Tuhan hari ini menguatkan iman kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.